Persib Bandung resmi mendatangkan Dimas Derajat. Tujuannya jelas untuk memperkuat lini serang yang dimiliki oleh Persib. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan-pesannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, kita semua sudah mengetahui pecinta sepak bola bagaimana permainan yang dimiliki oleh Dimas Derajat di Liga Indonesia. Pun termasuk kala Dimas Derajat bermain bersama Timnas Indonesia. Diuraikan Persib lewat website mereka, katakan mendatangkan Dimas Derajat yaitu atas rekomendasi yang diberikan oleh Boyan Hodak untuk memperkuat lini serang dari Persib Bandung. Di sisi lain, kerjasama ataupun kontrak yang disepakati antara Persib dan Dimas Derajat untuk masa bakti 3 tahun ke depan. Nah, persoalan lini depan yang dimiliki oleh Persib Bandung ini sudah terlihat di musim lalu. Kala David Da Silva tidak bermain ataupun David Da Silva performanya tidak oke, teman-teman, di situ Persib Bandung pun mengalami paceklik ataupun sulit untuk menciptakan sebuah gol. Nah, lalu Persib juga perlu kita garis bawahi, mereka akan tampil di level Asia. Nah, tentu mempertebal skuad seperti yang sudah kita bahas berkali-kali menjadi salah satu poin penting bagi Persib untuk bisa bersaing baik itu di Liga Indonesia ataupun di level Asia. Aku pun sebenarnya masih menunggu nih official statement yang disampaikan oleh manajemen Persib Bandung, apa target yang dicanangkan oleh Persib kala tampil di level Asia. Nah, kalau Madura United, seperti yang sudah kita wawancara CEO Madura, Mbak Anissa Zafarina, eksklusif, aku harap teman-teman tonton video tersebut. Madura United satu langkah dulu. Nah, tapi target utamanya bagaimana berada di posisi runner up dari grup di level Asia. Setelah itu step by step. Nah, ini patut kita nantikan apa target yang dimiliki oleh manajemen Persib, atau hanya sekedar mengikuti saja, meramaikan saja, yang tentu itu akan sangat tidak ideal bagi performa koefisien Liga Indonesia. Oke, ada satu statement yang aku rasa posisi sekarang ini bargaining position yang dimiliki oleh Persib Bandung di mata pemain itu sangat prima. Apa? Ya, Persib bermain di level Asia. Itu ditegaskan juga oleh Dimas Derajat. Nah, jadi Dimas Derajat bilang nih, saya mau bermain di turnamen antar klub Asia pastinya. Kan di Timnas Indonesia sudah merasakan tampil di Asia, di klub belum. Semoga minggu depan secepatnya. Ini sebelum Persib meresmikan Dimas Derajat. Nah, dari hal tersebut bisa kita lihat impian banyak pemain sepak bola untuk bukan hanya tampil di kancah domestik, tetapi bisa bermain di level Asia. Sama halnya teman-teman, kita analogi contoh di Eropa, Barcelona, Man City, Man United, dan klub-klub elit lainnya, ketika mereka tampil di level Liga Champions Asia di dataran Eropa, teman-teman, di situ positioning yang dimiliki oleh klub tersebut pun lebih membuat pemain-pemain tertarik, sehingga banyak pemain-pemain yang bergabung ke klub elit Eropa yang memiliki tiket bermain di Liga Champions Eropa menjadi magnet untuk bisa merekrut pemain A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini sangat krusial bagi pemain-pemain ketika tampil di level Liga Champions Eropa? Ya, tentu bagaimana pemain tersebut berupaya nanti ingin menunjukkan permainan secara value, teman-teman. Otomatis ketika pemain tersebut bersinar, value-nya pun akan meningkat. Nah, secara ya normalnya akan membuat nama pemain tersebut bersinar. Di Liga Champions Eropa kan banyak pasang mata menyaksikan pertandingan tersebut, bukan hanya di level domestik di negara kompetisi ataupun liga tersebut, tetapi ini semua pasang mata lebih banyak terekspos. Sama juga seperti misalnya Persib tampil di level Asia. Di situ Persib Bandung tentu bukan hanya lagi
disiarkan oleh televisi nasional kita, tetapi akan disiarkan oleh banyak televisi. Nah, ketika diekspos oleh banyak media, ya tentu yang diharapkan seperti yang kita harapkan tentunya seperti yang diingin-inginkan oleh pemain-pemain Eropa ketika tampil di level tertinggi, baik itu Liga Champions, Piala Dunia, bla 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 bla. Nah, masalahnya sekarang ini persoalan dimiliki oleh pemain-pemain kita yang kemarin-kemarin ya. Kita harap ke depan ini semakin baik klub kita di level Asia, teman-teman. Ya, akhirnya nggak bisa bersaing, nggak bisa menunjukkan potensinya, yang menyebabkan pemain tersebut tidak terekspos, tidak terjamah oleh talent scouting ataupun klub-klub lain, teman-teman. Nah, ini kan sebagai membuat value mereka meningkat lagi, bukan hanya sekedar bermain di level kompetisi Liga Indonesia, tetapi bagaimana klub-klub di luar itu tertarik kepada pemain-pemain kita. Nah, salah satunya menampilkan permainan terbaik di level Asia. Nah, khusus Dimas Derajat, ini pendapat aku pribadi ya, teman-teman. Dimas Derajat ketika bersama timnas Indonesia tampil di level menghadapi negara-negara di belahan dunia, teman-teman, menghadapi tim yang setara ataupun ya di bawah level timnas Indonesia, itu Dimas Derajat secara performa bisa menunjukkan permainan yang ideal. Tapi yang perlu dibuktikan oleh Dimas Derajat sekarang ini, bagaimana ketika bermain menghadapi level ataupun lawan yang lebih tinggi daripada klubnya ataupun negaranya, teman-teman. Nah, dalam posisi sekarang ini kita bicara di atas kertas ya, teman-teman. Liga Indonesia salah satu liga yang rankingnya tidak begitu oke. Nah, dengan kata lain, Persib pun kan ya pasti tidak banyak diunggulkan. Dan melihat track record yang dimiliki oleh klub-klub kita di level Asia, nah penting bagi Dimas Derajat juga untuk bisa membuktikan bahwa dia bisa berbicara banyak di level Asia sesuai dengan impian yang dia miliki, yaitu bermain di antar klub Asia pastinya. Nah, ya ini kesempatan Dimas Derajat, teman-teman, di klub yang lebih besar. Dalam hal ini Persib Bandung pasti akan lebih diperhatikan oleh pelatih tim nasional, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Bukan aku katakan tim yang tidak besar seperti Persib tidak diperhatikan. Ini secara exposure-nya aja, exposure. Nah, di klub-klub lain banyak kok diperhatikan, teman-teman, pemain-pemain oleh Coach Sintayong juga. Yang penting pada dasarnya bagaimana pemain tersebut bisa mengeluarkan potensinya, permainan terbaiknya. Pasti akan diberi kesempatan. Nah, dengan klub sebesar Persib, semua pasang mata. Dari sisi rating kita bicara data, teman-teman, banyak yang menonton pertandingan Persib. Ini sebagai poin penting untuk meningkatkan permainan dari Dimas Derajat. Bermain dengan high intensitas, bermain dengan pakem yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Dan Ciro Alves pun lewat media sosialnya memposting lah foto antara dirinya dengan Dimas Derajat. Secara adaptasi harusnya bisa dibantu ya Dimas Derajat dengan pemain-pemain Persib lainnya yang tentu sudah mengenal Dimas Derajat, salah satunya Ciro Alves ya. Dan menarik memang ya, teman-teman, dari beberapa perekrutan yang dilakukan oleh Boyan Hodak, perekrutan dilakukan oleh Persib rata-rata ataupun semuanya bisa aku sebut sampai saat kita memposting video ini, teman-teman, atas rekomendasi yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Setiap kita baca website, rekomendasi Boyan Hodak, rekomendasi Boyan Hodak. Ini bagus, teman-teman, artinya Boyan Hodak ingin sendiri membangun klubnya. Dalam hal ini ia bersama Persib Bandung. Nah, dengan skuad yang sudah dimiliki oleh Boyan Hodak atas rekomendasinya, ini penting bagi Boyan Hodak juga untuk membuktikan dirinya, teman-teman. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya ketika seorang pelatih sudah menginginkan pemain A, B, C, D, E atas rekomendasinya sendiri, kemudian tidak perform, teman-teman, itu akan menjadi bahan evaluasi yang akan dilakukan oleh manajemen. Kita bukan hanya bicara Persib, tetapi kita bicara klub-klub yang ada di belahan dunia. Ya, good job untuk Dimas Derajat, teman-teman. Kita lihat bagaimana permainannya bersama Persib Bandung, yang gaya style Boyan Hodak pun sudah berkali-kali kita bahas. Tentu salah satu yang akan bisa membantu lah ya lini depan Persib Bandung pada saat momen-momen kesulitan untuk menciptakan sebuah gol. Oke, ada salah satu hal yang
dibahas oleh Boyan Hodak juga ya di sesi wawancara doorstop teman-teman. Ini sebenarnya udah kita bahas, yaitu klarifikasi Alexander Pato. Kan banyak yang menyebutkan rumor Pato akan ke Persib, Pato akan ke Persib. Nah, Boyan Hodak membahas hal tersebut dengan melontarkan statement, saya tahu dia dulu pemain sangat bagus, ini Alexander Pato, tapi saya tak tahu apapun tentang ini. Tanyakan saya kepada yang lebih tahu, kemungkinan itu hanya rumor. Di Indonesia banyak rumor, kami mencari seseorang yang lebih muda. Nah, sebelum Coach Boyan Hodak melontarkan statement ini kan sudah kita tanyakan langsung dengan agen dari bukan Boyan Hodak, dari agen Alexander Pato bahwa it's not true. Aku harap teman-teman tonton video kemarin. Nah, jadi ini mempertegas ya bagaimana positioning yang dimiliki oleh Persib dengan Alexander Pato. Dengan track record yang dimiliki oleh Boyan Hodak, ia bukan menginginkan tiap pemain atas rekomendasi dia. Ini penting ya teman-teman untuk menjaganya. Jangan ada mendatangkan pemain atas rekomendasi orang lain. Tentu itu akan mengganggu stabilitas yang dimiliki oleh Persib bersama Boyan Hodak. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman video. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.